Pening ini adalah satu-satunya rawa yang ada di Kabupaten Semarang, sekaligus juga menjadi salah satu objek wisata yang ada di kabupaten ini. Dulunya sebagian besar masyarakat yang hidup di sekitar Rawa Pening ini bermata pencaharian sebagai nelayan yang mencari ikan di dalam rawa. Tapi karena lambat laun semakin banyak enceng gondok yang tumbuh di Rawa Pening, sehingga banyak juga para nelayan yang akhirnya beralih dari yang tadinya mencari ikan menjadi pencari enceng gondok sebagai sumber mata pencaharian mereka. Di sini saya tidak akan mengajak Anda untuk berwisata di Rawa Pening, tapi saya akan mengajak Anda untuk menilik lebih jauh bagaimana aktivitas para nelayan yang beralih menjadi pencari enceng gondok di Rawa Pening ini. Rawa Pening, danau alam yang terletak di cekungan terendah antara Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung Ungaran, kini mengalami pendangkalan disertai pertumbuhan enceng gondok yang tentunya membuat populasi ikan di Rawa Pening berkurang. Di tengah kepungan enceng gondok, selipan keindahan di rawa seluas 2.700 hektar ini tetap masih menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Rawa Pening. Pagi ini, di tengah ramainya wisatawan yang berkunjung, di hamparan Rawa Pening saya melihat beberapa nelayan dengan perahu kecilnya berlayar di antara area yang ditumbuhi enceng gondok. Saya pun mencoba untuk mengikuti aktivitas salah satu nelayan yang akan berangkat untuk mencari tanaman enceng gondok. Di tengah perjalanan dengan perahu kecil yang saya tumpangi, saya menemui Pak Ponidi yang puluhan tahun sudah menjadi nelayan Rawa Pening, namun kini lebih sering mencari tanaman enceng gondok sebagai sumber penghasilannya. Bukan tanpa alasan bagi Pak Ponidi untuk tak lagi mencari ikan. Pertumbuhan enceng gondok yang terus melebar membuat populasi ikan di rawa pun semakin berkurang. Maka tak ada pilihan lain baginya selain mencari tangkai tanaman enceng gondok untuk kemudian nantinya dijual kepada pengrajin berbahan tanaman enceng gondok. Nyari ikan sekarang sama dulu beda? Ya, berbeda, Mbak. Hasilnya gimana? Hasilnya lebih bagus dulu. Ya, kendalanya dari enceng gondok gitu, Mbak. Ya, sekarang enceng gondok kan lebih banyak. Carinya ikan nggak ada lokasi. Ya. Oke, kalau sekarang nyari ikan dapat berapa kilo, Pak, sehari? Nah, itu nggak bisa ditentukan ya. Kadang-kadang 5 kilo, kadang-kadang 4 kilo, kadang 2 kilo gitu. Kalau dulu dapat berapa? Nah, kalau dulu itu masih banyak ikan, ya paling nggak 10 kilo pasti dapat. Beginilah cara Pak Ponidi saat mengambil tangkai enceng gondok. Dengan menggunakan sabit, ia memotong bagian pangkal beberapa tangkai daun enceng gondok sekaligus. Dan saya pun mencoba untuk mengambil tangkai enceng gondok seperti yang ia lakukan. Nah, udah diajarin sama bapaknya gimana caranya buat ngambil enceng gondok. Jadi nggak sembarang ukuran yang bisa diambil, hanya untuk ukuran-ukuran segini, kurang lebih 60 cm untuk bisa dijadikan bahan kerajinan tangan. Setelah dipangkas pangkalnya, kemudian bagian ujungnya nih dipangkas seperti ini. Nah, baru inilah yang nanti dikeringin. Udah, Pak ya? Selesai mengambil enceng gondok, kami pun kembali ke daratan. Enceng gondok basah ini selanjutnya dijemur hingga kering. Untuk mempercepat pengeringan, para nelayan menggunakan herbisida dengan cara menyemprotkannya ke tangkai enceng gondok yang siap dijemur. Dibutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu untuk pengeringan enceng gondok tanpa menggunakan herbisida. Dengan menggunakan herbisida, hanya dibutuhkan 2 hingga 3 hari agar enceng gondok benar-benar kering. Enceng gondok kering ini kemudian dikumpulkan dan nantinya dijual kepada pengepul setiap seminggu sekali dengan harga jual Rp4.000 per kilogramnya. Para nelayan rata-rata mendapatkan penghasilan Rp50 hingga Rp70.000 per harinya dari enceng gondok ini. Enceng gondok kering dimanfaatkan oleh para pengrajin untuk membuat berbagai macam kerajinan tangan. Saya pun jadi penasaran bentuk kerajinan seperti apa yang dihasilkan dari tanaman enceng gondok ini. Dan tak jauh dari Rawa Pening, tepatnya di wilayah Lopait Tuntang, saya pun mendatangi salah satu tempat produksi kerajinan tangan dari enceng gondok. Bahan baku enceng gondok di tempat ini didapatkan dari Rawa Pening. Berbagai macam barang kerajinan enceng gondok dibuat, mulai dari pernak-pernik
hingga perabotan rumah tangga. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp2.000 hingga belasan juta rupiah. Untuk pernak-pernik kecil hingga alas kaki, harganya mulai Rp2.000 hingga belasan ribu rupiah. Untuk perlengkapan rumah tangga seperti bantal kursi dan kotak serbaguna seperti ini, dijual dengan kisaran harga puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Ada juga perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, dan penyekat ruangan. Usaha kerajinan berbahan enceng gondok bukannya tak berkendala. Di musim penghujan, membuat kualitas bahan dari tangkai enceng gondok menjadi kurang baik karena penjemurannya yang tak maksimal. Semuanya lancar, cuma kadang-kadang ya pas kendalanya waktu penghujan itu. Waktu hujan, enceng gondok keringnya lama, Mbak. Keringnya lama, kalaupun kering, kadang-kadang timbul jamur. Dibutuhkan ketekunan dan keterampilan untuk dapat memproduksi barang-barang kerajinan seperti ini. Serat enceng gondok yang cukup kuat dan ciri khas anyaman yang tebal membuat enceng gondok memiliki tempat tersendiri di hati para konsumen. Gimana Mas? Udah jadi? Yang ini ya? Iya. Oke. Nah ini saudara salah satu produk kerajinan yang terbuat dari bahan baku enceng gondok, di mana tadi enceng gondok yang memiliki nilai ekonomi rendah di tangan yang terampil nyatanya bisa menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nah, setelah seharian saya berkutat dengan enceng gondok, saatnya mengisi perut yang sedari tadi mengeluarkan suara. Di daerah Tuntang ini terkenal dengan kuliner khasnya bernama kecok kambing. Kecok kambing yang terkenal di daerah ini adalah yang berada di Desa Tlogo. Banyak penjual kecok yang melabelinya sebagai kecok Tlogo. Saya pun mampir di salah satu warung kecok dan memesan satu porsi kecok kambing. Kecok ini hampir sama dengan olahan kambing bernama tengkleng dan tongseng yang menggunakan rempah-rempah sebagai bumbu utamanya. Bahan utama kecok Tlogo ini adalah bagian kepala dan kaki kambing. Namun karena kepala dan kaki kambing yang digunakan jumlahnya kurang mencukupi, maka dicampur dengan daging kambing. Yang membedakan gecok dengan olahan kambing lainnya adalah penggunaan ampas minyak kelapa yang disebut blendo sebagai pengental kuah. Aroma gurih dari blendo dan rempah-rempahan yang kuat berpadu menjadi rasa khas kecok Tlogo. Konon dulunya kecok dengan rasa pedasnya ini digunakan sebagai jamu untuk meredakan rasa lelah. Jadi yang paling dominan rasa dari kecok ini adalah pedas. Tapi pedasnya saudara bukan karena cabai rawit, karena cabai rawit tidak digunakan untuk bumbu kecok ini. Jadi pedasnya di sini adalah pedas lebih ke jahe dan juga lada. Tapi enak. Rawa pening dan sebaran tanaman enceng gondok yang kian menutupi danau hingga 60% dari luas total danau. Tentu saja bukanlah permasalahan terganggunya keseimbangan alam yang bisa dianggap sepele. Aksi Save Rawa Pening yang tiap tahunnya dilakukan oleh relawan lingkungan tentunya tak bisa berjalan sendiri. Perlu tindakan antisipatif yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar Rawa Pening dan pemerintah setempat agar kelak keindahan danau alam ini tak hanya bisa didengar ceritanya saja tanpa bisa melihat danaunya. Karena bisa saja danau ini terancam hilang berganti daratan.